Wibi, kalau kolong wewe atau wewe gombel itu kan biasanya diceritain buat nakut-nakutin anak kecil kan, biar mereka tuh nggak keluar maghrib-maghrib, karena nanti katanya bisa diculik gitu. Nah, hampir mirip sama itu, ternyata sosok sundel bolong tuh juga sering dibawa sama dongeng atau cerita-cerita masyarakat lah. Tapi kalau ini tuh sosoknya lebih sering digunain buat ngingetin kita, biar kita nih nggak sembarangan keluar malam, karena emang banyak banget lah bahaya yang mungkin terjadi kalau kita keluar malam-malam. Tapi si pengirim cerita ini, sebut aja namanya Onam, dia ini nggak bisa buat nggak keluar malam, karena kebetulan dia tuh kerja sebagai operator gudang di salah satu pabrik elektronik di Bekasi. Dan emang sering banget tuh dia shift malam. Dan sekalinya shift malam, dia bisa balik sekitar jam 1-2 dini hari. Nah, di rute pulang Onam ini, ada satu warung kopi kecil yang bukanya tuh selalu 24 jam di sekitaran rel perlintasan Durenjaya. Warung yang entah kenapa dia tuh suka banget mampir setiap pulang shift malam. Nah, tapi untuk setengah tahun ke belakang ini, karena satu dan lain hal, Onam ini tuh gak pernah kesana lagi. Dan warung ini kita sebut aja warungnya Bu Umi, ibu-ibu setengah baya yang katanya udah lama tinggal di daerah situ. Biasanya Onam tuh cuma mampir 10-15 menit aja sebelum jalan kaki ke kosan. Sampai ada satu malam, setelah setengah tahun berlalu, akhirnya Onam mampir lagi tuh ke warung itu. Dan lebih dari 15 menit gak kayak biasanya. Biasanya kan cuma maksimal 15 menit. Intinya di malam itu, pas Onam sampai sana, ada satu pengunjung lain, perempuan. Dia duduk diem di pojokan. Pokoknya rambutnya nih kelihatan panjang banget, bajunya putih lusuh, terus mukanya nih gak kelihatan jelas, padahal cuma duduk jarak 2 meter doang. Pas Bu Umi keluar, penjaga warungnya, Onam nih nyoba nyapa, terus ngajak ngobrol. Tapi di sini Bu Umi tuh cuma langsung ngasih kopi sama gorengan, terus udah balik lagi ke dapur. Gak kayak biasanya banget lah pokoknya. Dan cewek di ujung ini juga sama sekali gak dilirik sama Bu Umi. Onam coba nyuri-nyuri pandang lah ke si perempuan ini. Si perempuan ini tuh kelihatan masih duduk diem, tangannya dilipat di pangkuan. Tapi ada yang aneh Bi. Di bangku yang dia dudukin ini, bagian tengahnya kelihatan basah banget. Padahal malam itu tuh gak hujan sama sekali. Dan pas nyoba dilihat lebih detail, itu tuh bukan air biasa, soalnya warnanya tuh kayak merah kecoklatan keruh gitu, mirip kayak darah lah. Onam di situ makin merinding tuh pas ngeh kalau si cewek ini tuh duduk dengan posisi yang aneh. Dia nggak nyender, kayak emang punggungnya nih nggak bisa nempel di kursi gitu. Dan si Onam nih masih penasaran tuh di situ. Dia pura-pura lah ngejatuhin sendok ke lantai biar bisa ngelihat bagian punggung cewek ini.